Sudah bisa dilihat? Sudah, nggih? Oke. Bunda Sofi, ini adalah nama lengkapnya Sopiati Sucahyani, MKes, dia dokter, dan beliau lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 1957. Saat ini jabatan beliau adalah sebagai ketua dari atau direktur dari LIPA kita atau LIPA Mitra Nusa. Kemudian untuk beliau tinggal di Puri Citra Rungkut, Blok 1 Surabaya. Pendidikan beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulus tahun 1987. Beliau juga menyelesaikan Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan di Universitas Airlangga juga, lulus tahun 2004. Riwayat pendidikan, pekerjaan beliau luar biasa sekali ya. Kalau lihat riwayat pekerjaan beliau menjadi dokter puskesmas, kepala puskesmas tahun 1987 sampai 1998. Yang kedua adalah sebagai admin Kanwil Kesehatan, dulu ada Kanwil ya, kalau sekarang sudah nggak ada, di Dinas Provinsi 1998 sampai 2005. Kepala B4 atau Direktur RSP Batu, PLT Kepala Laskesmas Murnajati, ternyata beliau juga pernah menjadi PLT Kepala Laskesmas Murnajati, PLT Kepala Balai Materia Medika. Beliau juga Kabid PPKM di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, beliau berasal dari juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, merupakan konsultan nasional SUFA, koordinator ASEAN City Gating to Zero, and SUFA, konsultan teknik Pergub Jatim tentang akreditasi puskesmas, konsultan manajemen perencanaan, beliau berarti ahli konsultan ya. Dan saat ini beliau adalah konsultan dari perencanaan dan pengembangan perumahan Rumah Sakit UNER. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dewan Pengawas Tenaga Ahli Rumah Sakit Teluk Bintuni, Papua Barat. Beliau sering sekali ke Bintuni gitu ya, karena beliau adalah salah satu Dewan Pengawasnya. Dan yang terakhir adalah surveyor akreditasi puskesmas dan klinik sampai dengan sekarang. Itu tadi biodata dari Bunda Sofi atau Dokter Sofi, dan saat ini beliau adalah Bunda kita semua ya. Nanti biasanya kita panggilnya Bunda ya, karena beliau memang selain ini juga keibuan banget. Terima kasih Bunda. Itu tadi adalah biodata dari Dokter Sofiati. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan Bunda untuk memulai. Waktu Bunda kurang lebih 1 jam sampai dengan pukul 15. Terima kasih Bunda, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Betty Syaputra, Bu Betty Sunarisasi ya sebagai moderator. Suara saya cukup terdengar ya teman-teman sekalian? Cukup terdengar, Dokter. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya merasa terhormat untuk diminta jadi narasumber pada pertemuan ini. Mungkin ingin saya sampaikan bahwa saya itu tidak lebih pintar dibanding teman-teman sekalian, namun mungkin untuk bisa mendekatkan diri dengan teman-teman, jadi saya dipilih menjadi salah satu narasumber. Tentu saya sangat bahagia dan bangga bisa bertemu dengan teman-teman calon surveyor yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah memilih LIPA Mitra Nusa sebagai tempat untuk mengembangkan diri dan kemudian memberikan manfaat bagi peningkatan mutu dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia nantinya. Nah, teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya mendapatkan kepercayaan untuk memberikan tentang perencanaan, kemudian penerapan, MONEF, dan pencatatan pelaporan tentang PPI. Mungkin saya minta izin untuk bisa share screen, dijadikan co-host. Udah ya? Baik. Sudah, jadi saya bisa jadi saya bisa share screen saya. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya sebetulnya di LIPA Mitra Nusa ini ada training of trainer, yaitu Dr. Suparyanto. Namun karena beberapa waktu yang lalu beliau itu masih
ada masalah dengan kesehatan, sehingga akhirnya teman-teman meminta saya untuk mengisi. Tapi saya berharap ini nanti semua teman-teman surveyor maupun calon surveyor nanti akan ada pelatihan khusus tentang PPI, karena kita sudah punya training of trainer. Nah, baik teman-teman, ini saya sekarang ingin menyampaikan, nanti ini materi cukup banyak ya, tapi nanti saya akan sekilas saja, karena saya berharap teman-teman ini nanti akan terus mendalami tentang PPI ini. Salah satu yang harus kita baca itu adalah pedoman teknis PPI untuk FKTP yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2020. Itu isinya sangat lengkap dan itu agak berbeda dengan Permenkes 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI untuk Fasiankes. Jadi yang di PPI, yang di buku pedoman teknis tadi, itu memang lebih cocok untuk FKTP, baik puskesmas maupun klinik. Baik teman-teman, ini adalah yang saya sampaikan tadi, referensi atau acuannya, yaitu Permenkes 27 tahun 2017 dan teknis pencegahan PPI di FKTP. Saya tadi sudah sampaikan di slide pertama bahwa saya itu punya Instagram dan punya membuat kanal YouTube Dr. Sofi, di mana saya mencoba untuk berdiskusi tentang PPI. Ternyata untuk PPI saja itu saya membuat video pendek itu dengan telling story itu ada hampir 30-an video, jadi cukup banyak. Baik teman-teman sekalian, indikator hasil dari workshop siang hari ini walaupun cukup pendek, itu teman-teman semuanya itu diharapkan menjelaskan tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan pencatatan laporan PPI di puskesmas maupun klinik. Memang cukup banyak, makanya nanti saya hanya mengambil beberapa poin-poin saja, tapi saya berharap teman-teman itu terus belajar. Baik, ini saya ambil dari buku ini. Jadi apa yang saya ambilkan ini dari buku ini, ya, dari buku ini karena memang waktu kita cukup pendek. Nah, buku ini saya ambil dari bab 6, ya, bab 6 yang B, C, dan D. B, C, dan D. Ya, yang ada di buku pedoman teknis PPI di FKTP ini. Jadi itu nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca dari sana. Nah, ini outline-nya adalah perencanaan PPI, pelaksanaan PPI, monitoring evaluasi PPI, dan pencatatan pelaporan PPI. Gambaran utuh dari PPI yang berasal dari 4 itu. Jadi, di sini tadi sudah dijelaskan, mungkin nggak akan menjelaskan semua, sebagian sudah dijelaskan oleh Dr. Meta. Ya. Baik, yang jelas PPI harus direncanakan dan perencanaannya itu harus masuk ke perencanaan puskesmas maupun klinik. Kalau yang perencanaan puskesmas itu pasti sudah dijelaskan sesuai dengan apa yang dibahas pada tanggal 8 April yang lalu oleh narasumber sebelumnya, kalau nggak salah Dr. Hermanta ya. Baik, sekarang kita akan bahas bagaimana PPI itu direncanakan. Jadi PPI itu direncanakan dengan yang nanti akan kita bahas itu adalah bagaimana persiapan rencana program kegiatan PPI, bagaimana menyusun rencana kegiatan PPI selama 5 tahunan dan tahunan, bagaimana caranya mengusulkan rencana kegiatan program PPI di FKTP, ya, untuk bisa masuk ke dokumen perencanaan. Ini sub materi pokoknya ada masing-masing. Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini kita lihat bahwa dari tahapan-tahapan tadi ada beberapa uraian kegiatan yang mungkin akan kita bahas satu persatu di slide-slide berikutnya. Baik, ini sekarang yang pertama. Sumber data PPI dalam rangka identifikasi masalah itu ada beberapa. Pertama, kita harus mengidentifikasi peraturan, pedoman, kemudian standar acuan. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa peraturannya itu jelas, Permenkes
17 tahun 2017, Permenkes 27 tahun 2017 dan pedoman teknis PPI untuk FKPP. Kemudian selain itu ada laporan hasil kegiatan target indikator kinerja PPI. Kemudian ada laporan hasil audit PPI dan IKRA. Kemudian yang berikutnya laporan hasil surveillance dan laporan PPI melakukan data dari laporan ditujukan untuk mengidentifikasi kesengajaan terhadap penggunaan target atau kriteria ideal. Nanti akan kita lihat. Dan ini adalah indikator PPI yang ada di putus pedoman tadi. Oh iya. Suaranya Ini putus-putus. sudah terdengar suara saya? Agak terputus-putus, Bu. Kalau di kami suaranya sudah cukup jelas. Kalau di kami suara sudah cukup jelas. Mungkin karena sinyalnya. Iya, ya karena memang posisi saya masih di Bangkalan ini. Ini Ya, kebetulan tapi Bunda, Bunda tadi baik suaranya ya. jelas. Saya lanjutkan. Baik. Silakan. Baik. Jadi indikator PPI ada 5. Kemudian yang kedua diabetes, ketiga hidung, keempat abses gigi, kelima KIPI. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dr. Meta. Dan targetnya di Permenkes tentang pedoman PPI di Siankes dan di buku pedoman PPI itu sudah ada di yang saya tulis di sini. Jadi targetnya itu adalah sekian. Nah, di sini teman-teman berarti harus nanti melakukan surveillance untuk mendapatkan angka. Ya, ini adalah beberapa profil indikator. Jadi ada profil indikator yang saya sengaja pasangkan yang diambil dari INM yang berasal dari PPI. Ya, maaf, berasal dari buku pedoman PPI tadi, bukan dari IMN, maaf, dari pedoman PPI yang pedoman teknis PPI. Jadi ada 5 ini, ya. Pertama adalah ISK atau infeksi saluran kemih, bisa dibaca sendiri. Kemudian kedua plebitis, ketiga itu IDO atau infeksi daerah operasi. Kemudian yang keempat abses gigi dan kelima kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jadi teman-teman ini harus memahami bagaimana definisi operasi, bagaimana ini ada 21 komponen kan yang ada di kamus atau profil indikator ini. Termasuk bagaimana kita mencatatnya di dalam register yang kita buat sampai kita menghitungnya dan kemudian menghitungnya dengan formula yang sudah ada. Ini sudah sempat ada diskusi dari teman-teman, Sofi, itu kalau ada pasien yang imunisasi terus kemudian dia panas, apakah itu masuk KIPI? Jadi kita harus melihat DO-nya. DO-nya kan tidak hanya demam, DO-nya kan ada beberapa ini. Jadi teman-teman harus bisa melihat bahwa kalau yang masuk KIPI itu harus memenuhi DO, definisi operasional. Jadi tidak hanya demam saja. Kalau imunisasi itu demam, kan itu memang efek dari proses antigen antibodi. Jadi belum tentu itu sebuah KIPI. Jadi itu mungkin teman-teman harus betul-betul menguasai DO-nya. Baik, ini adalah contoh format bagaimana analisis gap kinerja dari PPI. Jadi ini indikatornya itu seperti ini, targetnya ini. Kemudian kalau nanti kita menghitung capaiannya itu tidak sesuai ini, berarti kita gapnya berapa? Kemudian dari situ kalau lebih bagus kan nggak masalah ya. Tapi yang di bawahnya itu berarti akan menjadi gap itu akan menjadi masalah. Kemudian kita akan hitung nanti mana yang menjadi prioritas. Nah, prioritasnya itu kita bisa pakai beberapa metode, bisa USG, bisa Likert, bisa
3H1P dan metode lainnya. Sehingga kalau ini adalah contoh memakai USG, apa namanya, dengan USG ini ternyata yang menjadi prioritas itu adalah yang apa namanya, yang nomor 4, indikator yang keempat, yaitu abses gigi, kemudian yang KIPI menjadi prioritas yang kedua. Kemudian setelah kita menentukan prioritas, kita akan menentukan akar masalah, ya. Nah, mengidentifikasi akar masalah ini juga ada beberapa cara, ya. Ada problem tree, ada fishbone, ada 5 why dan metode lainnya. Kemudian setelah kita menemukan prioritas masalah, kita nanti masukkan ke dalam format-format. Ini adalah contoh-contoh format di mana kita nanti bisa setelah kita memasukkan prioritas masalah, kemudian memasukkan faktor penyebab masalah, kemudian alternatif pemecahan masalah, kita akan bisa membuat apa namanya, format yang berikutnya, ya, format berikut yang di bawah, sehingga kita akan kembangkan 5W1H-nya atau 5W hanya untuk rencana kegiatan. Kemudian kita masukkan rencana PPI itu ke dalam RUK, kalau di Puskesmas itu RUK, kemudian ke dalam RPK. Itu nanti harus muncul karena ini akan menjadi telusur. Oke. Nah, ini adalah contoh karena merencanakan PPI terkait dengan SDM, sarana-sarana dan alat kesehatan, ya, yang dibutuhkan untuk PPI. Baik, teman-teman, itu tadi adalah proses perencanaannya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan bagaimana kita melakukan pelaksanaan PPI setelah kita membuat perencanaan. Ya. Nah, di dalam pedoman teknis PPI di FKTP itu ternyata PPI di FKTP itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah PPI pada pelayanan di dalam fasilitas kesehatan yang bersifat UKM dan UKP. Kemudian yang kedua, PPI pada pelayanan di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat UKM dan UKP. Kemudian yang ketiga, PPI pada penyakit infeksi emerging dan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB. Jadi ini dibagi menjadi 3. Artinya PPI itu ada di dalam gedung, ada di luar gedung, dan kemudian bagaimana PPI pada saat ada penyakit infeksi emerging, contohnya pada waktu kita mengalami pandemi COVID-19 dan pada saat terjadi KLB. Nah, teman-teman sekalian, untuk yang klinik bagaimana? Ya, yang klinik nanti akan kita sesuaikan dengan sub materi pokok ada di sebelah di matriks yang sebelahnya. Jadi ini sudah dibagi. Kalau yang yang di dalam fasilitas kesehatan itu ada 12 poin, ya, ada 12 tempat, mulai dari pendaftaran dan rekam medis, kemudian pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan. Suaranya menghilang ya. Hilang suaranya. Ya, iya, mungkin karena beliau dalam perjalanan dari Bangkalan. Kita tunggu ya, kita tunggu sebentar. Ibu Pauline, apa bisa saya dibantu untuk hubungi dari Bunda Sofi? Oke, sebentar. Oke. Ya, mohon maaf karena beliau memang dalam perjalanan ke Bangkalan tadi. Ini ada Dr.
Merta. Dokter Merta masih ada di sini, Dokter Merta. Ya, Iya, dokter, mungkin kita tanya jawab aja sambil menunggu persiapan beliau. Silakan. Ayo, atau tadi yang mau Dokter Merta sampaikan, silakan dokter. Tadi kan ada yang di kolom chat satu pertanyaan terkait tentang waktu ya pemindahan limbah ke Maaf Bu, TPA. ini sudah bisa masuk? Suara saya sudah bisa masuk? Bisa Bunda, bisa. Ya, oke ya. Saya share Bisa screen Bunda. lagi. Ye. Bunda, kayaknya nggak stabil. Ini nggak bergerak punya Bunda untuk sinyalnya. Ya, sinyalnya Bunda yang ini. Hujan bukan suasananya Bu, jadi retok. Jadinya sulit kalau hujan itu. Iya, iya Pak Gendut. Kita tunggu ya, karena kalau kita lempar ke Dokter Meta langsung beliau bisa gitu ya. Kita tunggu. Apa ini menjawab pertanyaan dulu yang dari KIF, Mbak Betty? Iya, silakan Dokter Meta, kita beri kesempatan lagi Dokter. Maaf Dokter Meta harus standby. Ya. Oke, terima kasih. Ini saya udah dikirimi sama Prof. Tadi pertanyaan Pak Denny Setiawan ya, peraturan perundangan yang mengatur lamanya waktu penyimpanan limbah infeksius sebelum dibawa ke tempat pengelolaan limbah. Jadi di Permenkes 27 2017 tadi Pak ya, silakan dibuka juga di Juknis. Kemudian dari Pak Abdul Aziz Sidoarjo, apakah COVID termasuk airborne? Nah, ini yang terakhir-terakhir WHO kan menyebutkan seperti itu, bahwa COVID itu diduga juga airborne. Karena COVID itu kemarin kan memang sempat apa ya, dengan banyak wajah gitu. Sehingga banyak penelitian-penelitian yang hasilnya belum pasti. Kemudian apakah klinik harus menyediakan profilaksis pasca pajanan? Semestinya iya. Puskesmas, klinik harus menyediakan profilaksis ini dan tentunya dokternya juga harus paham ya. Butuh pelatihan khusus. Kalau perlu ya mungkin dirujuk ke ahlinya seperti itu karena ada tahap-tahapnya. Tapi apakah perlu? Iya, perlu karena semua pasti berisiko dan di dalam aturan perundang-undangannya menyebutkan seperti itu. Kembali lagi ke tadi Permenkes. Maaf, baru kepental ini baru masuk lagi. Kemudian Dr. Jana Lamongan, limbah B3 menggunakan inserator oleh pihak ketiga yang kedatangannya lumayan lama. Limbah sesuai, kok keputus ya? Iya, Dokter Meta, mohon maaf Dokter Meta. Gimana? Karena Bunda Sofi sudah bisa masuk lagi, Oke, kita kasih lagi ya. Terima kasih banyak Bunda Anu Dokter Meta. Iya. Oke. Mohon maaf, ya. Baik.
Baik teman-teman, ini tadi seperti saya sampaikan bahwa di dalam pedoman teknis PPI untuk FKTP itu seperti ini pembagiannya. Mungkin kita akan mulai bahwa nantinya itu teman-teman dalam membangun sistem untuk PPI di masing-masing FKTP itu harus melihat jenis pelayanannya, bentuk kegiatan, faktor risiko, baik yang UKP maupun yang UKM di dalam dan di luar gedung. Nanti yang di klinik itu menyesuaikan. Nah, ini adalah penerapan PPI pada pelayanan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat UKM dan atau UKP, di mana ada 12 pelayanan. Nah, ini saya tidak akan jelaskan satu persatu, tetapi di dalam di dalam pedoman teknis PPI untuk FKTP itu sudah dibuat tabel-tabel untuk masing-masing layanan tadi, masing-masing lokasi tadi, bahwa bagaimana penerapan PPI dengan memperhatikan risiko paparan, apa yang dilakukan terhadap oleh petugas kesehatan, kemudian apa edukasi yang harus diberikan kepada pengguna layanan itu sudah sangat rinci, sehingga sebenarnya teman-teman itu tinggal memindahkan, oh punyaku yang di ini harus ini, punyaku yang di sini harus ini sudah jelas semua. Ini yang nomor tabel yang 20 itu untuk pendaftaran, kemudian yang tabel 21 itu untuk pemeriksaan umum, kemudian yang tabel 22 itu untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Jadi itu semua sudah ada lengkap untuk 12 tempat. Ya, nanti tinggal teman-teman mengeterapkan, memindahkan di tempatnya masing-masing. Ya, nah ini saya coba untuk mengambilkan dari yang di buku pedoman tadi menjadi tabel ringkasan, ya. Jadi ini kelihatan sekali apa yang harus dilakukan untuk masing-masing tempat, masing-masing lokasi. Ini pasti tadi sudah dijelaskan kewaspadaan standar itu seperti apa. Jadi ini ada hand hygiene, APD, ini sudah berarti ini adalah apa yang harus dilakukan oleh ketika kita di masing-masing tempat. Itu sudah sangat rinci dan sangat memudahkan kita. Artinya, teman-teman calon surveyor ini nanti harus mengetahui ini. Kemudian nanti kalau sudah membimbing atau mengeterapkan di masing-masing tempat kerjanya, baik puskesmas maupun klinik, itu ini bisa dipakai. Oke, ya ini sudah sangat jelas. Kemudian ini adalah berikutnya, ya ini kalau tadi itu kewaspadaan standar, ini kewaspadaan transmisi, bundles, kemudian antibiotika, diklat dan monef, kemudian apa yang dilakukan. Kita lihat di sini bahwa monef yang ditulis di sini adalah audit dan ikra, sehingga nanti kita akan batasi pembahasannya untuk monef itu 2 ini saja. Walaupun monef itu nanti ada beberapa di buku pedoman tersebut. Kemudian yang kedua, penerapan PPI pada pelayanan di luar fasilitas kesehatan yang bersifat UKM dan UKP. Ada 8 kegiatan, ya. Ada tabel 34 sampai dengan tabel 42, ya. Kita lihat ini ada bagaimana penerapan PPI itu di masing-masing tempat. Jadi bagaimana pada saat kita itu melakukan pendataan di dalam luar gedung, kemudian bagaimana kita pada saat melakukan penjaringan itu PPI penerapan PPI-nya seperti apa. Dan kemudian pada saat kegiatan kunjungan sasaran seperti apa, dan seterusnya. Jadi ini sudah sangat detail bagaimana penerapan PPI di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik. Kemudian ini adalah ringkasan penerapan PPI pada pelayanan di luar fasilitas kesehatan. Jadi mulai dari pada saat kita melakukan pendataan, penjaringan, kunjungan sasaran, vaksinasi dan tindakan medis lainnya di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi maksudnya di luar gedung. Kemudian bagaimana kita distribusi pemberian obat pun itu apa yang kita lakukan. Kemudian distribusi dan pemberian PMT, pelatihan dan penyuluhan konseling itu ternyata juga kita harus melakukan melakukan standar penerapan PPI, termasuk pemantauan, pembinaan, dan pemberdayaan. Oke, demikian juga yang ini ya.
Baik, selanjutnya yang ketiga adalah penerapan PPI pada penyakit infeksi emerging dan penanggulangan kejadian luar biasa. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat kita menghadapi penyakit infeksi emerging, salah satunya adalah COVID-19, penerapan PPI ini ada penerapan kewaspadaan standar, penerapan kewaspadaan transmisi, pengendalian administrasi, melakukan pendidikan dan pelatihan, yang semuanya sudah ada di atas poin-poinnya. Kemudian dengan penerapan ini tujuannya adalah melakukan perlindungan kesehatan pada masyarakat, ya, dengan tiga kegiatan ini, ya, preventif, kemudian upaya penemuan kasus, maupun penanganan secara cepat dan efektif atau respon. Kemudian kalau terjadi kejadian luar biasa, itu kejadian luar biasa itu apa sih? Ada tiga kegiatan, ada tiga DO tentang kejadian luar biasa. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kasus. Matur nuwun Dr. Guntur. Mohon maaf teman-teman, ini kebetulan ada Dr. Guntur. Dr. Guntur sudah mundur. Kami alhamdulillah sudah menandatangani MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Ini hanya intermezzo. Baik, jadi KLB ini adalah peningkatan jumlah kasus yang cukup bermakna dari yang diharapkan atau tingkat endemitas pada kurun waktu tertentu. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah kematian lebih dari biasa. Yang ketiga, munculnya kasus yang sebelumnya belum pernah ada atau muncul kembali. Oke. Itu adalah definisi dari kejadian luar biasa. Saya yakin teman-teman calon surveyor ini karena sudah sangat luar biasa, pengalamannya sudah sangat luar biasa, itu sudah sangat memahami definisi ini. Nah, kejadian luar biasa atau KLB ini kita pakai atau definisi ini kita gunakan untuk penanggulangan KLB, ya, melalui dengan yang ada di kotak yang berikutnya, ya, dengan berbagai hal, melalui penyelidikan epidemiologi, penata laksanaan penderita, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi termasuk karantina, pemusnahan penyebab penyakit, dan pencegahan dari pengebalan termasuk PPI. Jadi kita 2 tahun yang lalu kita punya pengalaman yang sangat luar biasa pada saat terjadi pandemi COVID-19. Walaupun teman-teman juga pasti punya pengalaman menanggulangi KLB yang sporadis. Kalau yang yang COVID-19 itu kan pandemik, ya, masif banget seluruh dunia. Nah, baik teman-teman sekalian, pokok materi yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi PPI. Jadi ini adalah materi yang pokok bahasan yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Bab 3 ini atau materi pokok bahasan yang ketiga ini terdiri dari supervisi program PPI, audit PPI, kemudian IKRA. Sebenarnya ada surveillance dan pengukuran indikator kinerja PPI, tapi yang surveillance dan pengukuran indikator kinerja PPI ini, surveillance mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Merta tadi. Kemudian yang pengukuran indikator kinerja PPI, saya kira kita menggunakan yang ada di kamus atau profil indikator yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Teman-teman sekalian, monitoring dan evaluasi ini pertama adalah supervisi pelaksanaan program PPI, lalu audit program PPI, kemudian IKRA, lalu surveillance HAIS. Ya, ini yang ada di buku pedoman teknis PPI untuk FKTP. Nah, adapun monitoring monef dari PPI itu berkala dan berkesinambungan. Nanti ada contohnya bagaimana caranya melakukan. Nah, kemudian kegiatan monitoring PPI itu meliputi
monitoring program PPI, monitoring rutin penerapan PPI, pelaksanaan audit PPI, dan monitoring pelaksanaan surveillance. Ya, ini memang ada waktu-waktunya ya. Idealnya itu setiap bulan, minimal 1 kali dalam 3 bulan. Kemudian kalau monitoring rutin itu idealnya setiap hari pelayanan. Kemudian kalau audit PPI mengikuti jadwal dan rencana audit. Kemudian monitoring pelaksanaan surveillance itu minimal setiap minggu. Sedangkan monitoring IKRA itu sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh, termasuk pelaporan kegiatan PPI. Kalau pertemuan evaluasi dari tim PPI itu sebetulnya diharapkan setiap bulan, tapi minimal setiap 3 bulan. Oke. Baik, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan monitoring rutin penerapan PPI, yaitu berkeliling pada unit-unit pelayanan. Kita lihat ini bagaimana monitoring PPI di ruang tindakan atau UGD, kemudian di ruang tunggu atau selasar, di poli gigi, di rawat inap, kemudian di laboratorium, kemudian di pelayanan darurat atau lapangan, kemudian ambulans jangan sampai ketinggalan ya. Ambulans itu juga termasuk yang kita lakukan monitoring rutin terhadap penerapan PPI-nya. Kemudian ruang bersalin dan nifas. Nah, apa yang dilakukan pada saat monitoring penerapan standar PPI pada unit pelayanan? Misalnya, kita melihat kepatuhan hand hygiene dan penggunaan APD, kemudian kepatuhan pelaksanaan bundles HAIS, kemudian pengelolaan peralatan perawatan dan medis lainnya. Kemudian jangan lupa pengelolaan kebersihan lingkungan dan limbah hasil pelayanan. Kemudian audit. Nah, ini audit dari program PPI. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh ini saya langsung saja ke contoh, tidak ke teori. Kita langsung ke contoh bagaimana melakukan audit ya. Lakukan audit itu selama jam sibuk atau pelayanan sedang berlangsung. Waktunya itu 15-30 menit. Contohnya kebersihan lingkungan. Kemudian tulis pada periode tertentu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian dilakukan sesuai program PPI. Dan jika ada temuan ya. Kemudian dilakukan oleh orang yang terlatih dan agar pengamatan langsung itu lebih akurat. Nah, kemudian kita lakukan penentuan scoringnya ya. Misalnya ditetapkan berdasarkan hasil pengumpulan data dengan kategori kepatuhan. Kalau kurang dari 75% itu kepatuhannya minimal. Kalau 76-84% kepatuhannya intermediate. Kalau lebih besar sama dengan 85% itu kepatuhannya baik. Dan kriterianya ditandai dengan ya atau tidak. Kemudian nilai kepatuhannya adalah jumlah total yang dibagi dalam total ya dan tidak dikalikan 100%. Kemudian hitung scoring sesuai formula. Ini adalah contoh bagaimana kita melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan dengan 5 momen. Ini sudah ada instrumennya. Contoh-contoh instrumen itu ada di buku pedoman teknis PPI untuk FKTP. Jadi ini kita lihat, ini adalah instrumennya, kemudian kita akan melihat sasaran kita yang kita audit itu apakah sebelum menyentuh pasien itu dia melakukan kebersihan tangan ya. Tentu cuci tangannya itu cuci tangan pakai air mengalir atau pakai hand rub ya. Tentu kita harus melihat apa bedanya perlakuan pada saat kita mencuci tangan dengan sabun dan hand rub, karena ada 2 hal yang kapan kita menggunakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kapan kita dengan hand rub, itu ada standarnya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita tinggal centang-centang, kemudian kita nanti masukkan ke dalam rumus untuk formula perhitungannya,
kemudian perhitungannya seperti apa, kemudian bagaimana menganalisis dari hasil audit tersebut. Oke, ini contoh juga kepatuhan penggunaan APD pada pertolongan persalinan. Ini contoh pada saat perhitungannya. Ini bagaimana contoh kita juga melakukan pelaksanaan audit di instalasi gawat darurat. Ini contoh bagaimana setelah kita melakukan penghitungan itu, kita bisa membuat grafiknya. Nah, tentu setelah kita mendapatkan hasil audit, itu kita bandingkan dengan kamus indikator kinerja PPI yang telah dibuat oleh masing-masing PPI. Kemudian rekomendasi yang dibuat sesuai dengan penyebab atau akar masalah yang ditemukan. Kemudian setelah itu buat laporan audit dan disampaikan kepada kepala FKTP, ya, baik puskesmas maupun klinik. Baik, ini adalah contoh surveillance program PPI. Ini saya selintas saja karena mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Merta. Yang jelas di dalam pedoman teknis PPI di FKTP itu sudah ada format surveillance, ya, sudah ada contoh format surveillance yang saya berharap ini sudah bisa dibuat Excel-nya di masing-masing FKTP. Saya mohon maaf bahwa saya belum sempat membuat Excel-nya sehingga belum sempat tidak bisa memberikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini ada teman-teman yang sudah punya contoh nanti tentang ini. Tapi saya akan berjanji nanti akan membuatkan, kemudian akan saya share di kesempatan yang lain. Ini adalah contoh bagaimana kita mengisi format harian surveillance. Kemudian ini bagaimana masuk ke form bulanan surveillance. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan analisis data dengan numerator dan denominator yang sudah kita masukkan ke dalam kamus indikator atau profil indikator. Baik, ini adalah baik. Sekarang kita akan masuk ke IKRA. Ya. IKRA itu ada dua, IKRA program dan IKRA konstruksi. Ya. Mungkin pada kesempatan ini, karena yang IKRA program itu sebetulnya cukup sederhana, jadi teman-teman bisa melakukan dengan langkah-langkah tadi. Kita mungkin siang ini akan membahas IKRA yang konstruksi. Nah, untuk IKRA yang konstruksi ini, pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan tipe-tipe dari renovasi atau konstruksi yang akan dilakukan di FKTP. Ya, ada 4 tipe. Ya. Ya, ada 4 tipe. Tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Tipe A adalah bagaimana kita melakukan inovasi. Bagaimana kita itu aktivitasnya itu kecil, tidak invasif, dan tidak menghasilkan debu atau asap. Jadi hanya pekerjaan yang jangka pendek. Misalnya perbaikan plafon, pengecatan, kemudian perbaikan listrik, perbaikan pipa kecil. Itu adalah tipe A. Kemudian yang tipe B itu aktivitas skala kecil dengan durasi pendek. Jadi kita melakukan renovasi itu durasinya pendek, kurang dari 72 jam, yang menghasilkan sedikit debu atau asap. Misalnya pemasangan pemasangan kabel telepon, pemasangan kabel komputer, pemotongan dinding atau langit-langit jika migrasi debu dapat dikendalikan. Misalnya pakai pak atau pasir basah. Kemudian yang tipe C
kalau aktivitas renovasi atau bangunan itu jangka panjang, lebih dari 78 jam. Atau aktivitas yang menghasilkan debu atau asap tingkat sedang hingga tinggi. Misalnya, pengamplasan dinding, membuat dinding baru, pekerjaan bongkar saluran air, dan buka lantai atau tegel. Dan yang tipe D, itu proyek pembongkaran konstruksi besar, misalnya membangun gedung baru, pembongkaran atau renovasi ekstensif. Nah, semua teman-teman harusnya kalau puskesmas atau klinik itu kalau mau menyerahkan kepada pihak ketiga itu harusnya sudah tahu tentang ini. Tetapi kalau belum, itu PPI harus dilibatkan untuk melihat apakah dia sudah PPI atau melibatkan diri dan terlibat untuk bisa membuat apa yang harus dilakukan oleh pihak ketiga tadi, sehingga tidak terjadi hais, karena debu-debu itu mungkin kan berterbangan, dan kalau layanan itu tetap dijalankan, misalnya teman-teman itu tetap melakukan ekstraksi gigi, kemudian tetap melakukan hekting vulnus apertum 2 cm, kan ada luka terbuka, kemudian juga tolongan persalinan itu tetap berjalan. Ini proses-proses renovasi itu harus segera ditentukan ABC, termasuk yang pembangunan atau renovasi yang dilakukan sendiri atau yang kita kenal dengan swakelola, itu tetap harus melibatkan PPI untuk menghitungnya, untuk menentukan. Nah, setelah kita menentukan tipe bangunan, kita harus melakukan penetapan kelompok risiko berdasarkan lokasi bangunan. Ya. Pertama, kelompok 1, yaitu kelompok yang risiko rendah. Kelompok yang risiko rendah ini adalah area perkantoran. Ya, karena kan di situ tidak akan melayani pasien, ya, hanya kita saja. Kemudian kelompok yang kedua adalah risiko sedang. Ini yang risiko sedang itu tidak ada perawatan atau hunian pasien, tidak ada penelitian laboratorium, ada penyimpanan bahan pelayanan pasien, misalnya laundry, kafe, koridor umum, ruang echo, dan MRI. Kemudian yang kelompok 3 adalah risiko kelompok 3 itu sangat tinggi, di mana ini pelayanan pada pasien aktif, misalnya laboratorium aktif, area rawat jalan, rawat inap, area layanan pendukung, misalnya farmasi, laboratorium mikro, dan radiologi, itu termasuk risiko kelompok 3. Jadi di klinik dan puskesmas itu sangat mungkin ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian yang kelompok risiko, mohon maaf Dr. Sofi, ya? Mohon maaf, waktunya kurang 5 menit, Dokter. Oke, ini sudah terakhir. Sudah terakhir ini. Jadi kelompok 4 ini adalah kelompok yang sangat tinggi, di mana ini ada kamar bersih, area peralatan berisiko tinggi, rawat jalan berisiko, OKA, dan onkologi. Ini kelompok risiko yang kelompok 4 ini jarang ada di puskesmas maupun klinik. Oke. Kemudian setelah itu kita menentukan mana tipe yang akan kita lakukan tadi sesuai dengan yang tadi kita sebutkan. Kemudian level risiko konstruksinya rendah, sedang, atau kemudian kita nanti garis, kemudian kita temukan titiknya. Setelah itu langsung kita cari apa yang harus kita lakukan setelah kita menentukan tempatnya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu ada di sini. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 ini adalah apa yang dilakukan setelah kita rekomendasi yang kita lakukan agar tidak terjadi hais setelah kita menetapkan berdasarkan kelompok pasien risiko dan tipe konstruksi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam surat izin kerja PPI yang IKRA. Ini bentuknya seperti ini. Ini sudah ini yang ada di dalam buku pedoman PPI. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang monitoring dan evaluasi. Terakhir sekarang pencatatan pelaporan. Pencatatan pelaporan dari PPI itu ada 6 poin, ya. Laporan hasil monitoring atau audit PPI, kemudian penggunaan antibiotik, kemudian laporan surveillance,
laporan KLB jika ada, laporan hasil IKRA, dan laporan kegiatan penerapan PPI, serta laporan diklat dan penyuluhan PPI. Jadi ini 6 laporan yang perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari laporan hasil supervisi. Ini adalah contoh laporan hasil audit. Ini adalah contoh hasil kejadian infeksi. Ya, baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bagi saya adalah pembuka bagi teman-teman untuk nanti terus belajar langsung ke dalam buku-buku dan buku-buku yang Permenkes maupun buku pedoman yang sudah kami sampaikan. Termasuk kami juga berharap nanti akan ada pelatihan khusus PPI untuk pendalaman yang bisa dilaksanakan oleh Dipanitra Nusa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Sofi yang luar biasa. Dr. Sofi sudah menjelaskan secara rinci bagaimana proses pencatatan dan pelaporannya. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu menginginkan dari materi dari Dr. Sofi yang sangat lengkap, itu nanti akan kita tindak lanjuti ke pelatihan PPI, karena memang nggak bisa kalau hari ini kita selesaikan ya. Jadi itu adalah garis besarnya bagaimana satu program PPI harus tetap direncanakan ya, harus tetap direncanakan, harus tetap juga ya, sudah saya mute, Dilaksanakan. dilaksanakan gitu kan, juga langsung dimonitoring dan dievaluasi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dr. Sofi, terima kasih sudah luar biasa. Dr. Sofi dan Dr. Meta saya harapkan untuk tetap di tempat karena kita akan buka. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan kami beri waktu kurang lebih 30 menit Bapak Ibu sekalian. Apabila dari sesi tanya jawab ini kita nggak selesai, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berarti akan kami jawab melalui link dan akan kami teruskan di grup ya, di grup Jasur. Nah, untuk selanjutnya silakan yang raise hand dulu ya, raise hand dulu. Karena ini kebetulan tadi Bu Pauline izin sebentar. Untuk ke belakang beliau yang ini ya yang merekap untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, silakan. Kami buka untuk raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Silakan yang kalau mau raise hand. Sudah khatam. Sudah khatam ya? Iya. Enggak bertanya resen itu memang ada 2, jelas sama blast. Apalagi ini di sesi-sesi yang terakhir gitu ya. Jangan sampai yang blast. Kalau yang blast nanti diulang lagi loh sama Dr. Merta dan Dr. Sofi gitu ya. Sesi ngabuburit. Sampai ngabuburit. Oke. Kalau tidak ada, tadi Dr. Merta ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo Dr. Merta diteruskan untuk menjawabnya. Tadi Prof. Paulina ini ngirimnya masih terpotong-potong. Nggak bisa di-share screen ya? Ini yang agak terpotong, jadi saya dari Bu. Kan saya panas sama dia. Limbah B3 menggunakan inserator oleh pihak ketiga yang kedatangannya lumayan lama. Limbah sesuai standar harus disimpan dalam freezer di TPS sebelum diangkut. Masalahnya puskesmas lah, ini aku terpotong ini. Dari tim IT mungkin bisa di-share pertanyaannya. Kalau ini ada dari Bu siapa nih? Bu El Rahma. Untuk TB bukankah droplet kok disebut airborne? Airborne ya Bu ya, TB ya. Silakan di searching lagi literatur. Airborne. Makanya kalau pelayanan TB untuk petugas menggunakan N95, sedangkan untuk pasien menggunakan masker bedah. Ini ada pertanyaan kayaknya untuk Bunda Sufi nih. Audit PPI dilakukan apa seperti audit secara umum dengan harus ngasih tahu dan dulu yang akan diaudit atau secara mendadak? Mungkin Bunda Sufi? Iya, Bunda Sufi mungkin bisa menjawab untuk menjawab pertanyaan.
Ini harusnya memang untuk Bu Pauline mengeser ya, mengeser untuk pertanyaan-pertanyaan kita, karena beliau ada sesuatu hal, izin sebentar sih, nanti beliau akan segera gabung lagi. Mungkin dari Bunda Sofi, ada pertanyaan yang sudah dibacakan oleh Dr. Merta. Dr. Sofi, adakah Dr. Sofi? Ada, tapi masih unmute beliau. Oh, sebentar, saya bukanya. Ada beliau, unmute beliau. Sebentar. Ibu Ya Bu, Sofi, ini aku pindah ke mobil ini, ke mobilnya Bu Lili. Oke. Ya, Luar biasa nah beliau ini, luar biasa beliau. ini lagi Ya. di mobil, ini mobilnya Bu Lili. Ya. Maaf tadi itu aku pindah dari ruangan bangkalan ke mobil ini. Pertanyaannya apa Bu? Aku maaf. Iya, Bu Merta Ya. bisa minta tolong saya untuk membacakan pertanyaannya, Ibu Merta? Luar biasa, LMN kerjasama, audit. Iya. Apapun kondisinya harus bisa diatasi ya. Harus bisa diatasi. Iya. Audit PPI dilakukan apa seperti audit secara umum dengan harus ngasih tahu dulu yang akan diaudit atau secara mendadak? Oh iya, baik. Kalau audit itu dilakukan oleh internal, itu berarti harus diberitahu. Jadi ini bukan sidak ya. Jadi ini adalah bagaimana teman-teman itu mengetahui bahwa ini jadwal kami. Itu harus tahu jelas. Kemudian apa yang kami akan kemana dan siapa, itu memang harus. Jadi audit itu sangat berbeda dengan audit, bahkan audit eksternal saja, kita surveyor. Surveyor itu kan termasuk audit eksternal. Itu juga ada jadwalnya. Ada jadwalnya kan? Jadi pasti siap. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu termasuk program yang harus kita share ke teman-teman untuk janjian waktunya. Gitu. Demikian. Ya, ada satu lagi, ya Bunda, ada satu lagi. Kalau renovasi berat di Pustu dan pelayanan dialihkan di tempat lain yang jauh, apakah masih perlu membuat ikrar konstruksi? Jadi ini jauh dari pembangunan. Baik, baik. Kalau karena ikrar ini kan sebetulnya dipakai untuk mengurangi hais kan. Kalau hais itu kan berarti kan pelayanan. Kalau kita itu renovasinya itu jauh dan tidak ada pelayanan di situ, ya tentu nggak perlu membuat ikrar. Karena ikrar itu kita pakai untuk mengurangi hais yang ada di pelayanan kita. Jadi kalau itu di luar kita, ya kita nggak perlu membuat ikrar. PPI nggak perlu membuat ikrar. Gitu jawaban. Ya, terima kasih. Dr. Meta, apakah ada lagi yang di-link? Itu terkait pelatihan dasar PPI, siapa yang menyelenggarakan? Ada pertanyaan itu. Oh iya, oke. Untuk pelatihan dasar PPI yang menyelenggarakan siapa ya? Monggo, Dr. Sofi untuk menjawab untuk pelatihan, karena ini masuk dalam materinya Bunda Sofi. Ya, jadi kalau pelatihan dasar PPI, kalau yang bersertifikat, itu memang yang diselenggarakan oleh badan pelatihan yang bersertifikasi, ya, lembaga profesi ya. Namun sebetulnya di dalam penilaian akreditasi itu tidak harus pelatihan yang bersertifikat. Jadi dari edukasi, sosialisasi, asal ada buktinya bahwa ada proses edukasi, sosialisasi di dalam FKTP, baik di puskesmas maupun klinik, itu sudah diakui, sudah mendapat nilai. Jadi kemarin penjelasan dari pada saat kami mendapatkan refreshing, termasuk juga teman-teman yang di TOT kemarin, itu yang dinilai, yang punya nilai itu tidak hanya pelatihan yang bersertifikat. Seperti itu jawabannya. Kalau untuk koordinatornya Bunda, kalau di dalam Permenkes 27 itu kan di buku Juknis itu kalau untuk ketua atau koordinatornya kayaknya wajib ya mengikuti pelatihan dasar PPI.
Sepertinya itu. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti yang Bunda jelaskan tadi bahwa boleh dengan sosialisasi, boleh dengan Ya, in-house baik. training. Ya, betul. Terima kasih Dokter Meta, bisa ditambahkan. Dan katakan teman-teman itu nanti sampai survei itu belum punya yang bersertifikat, itu mungkin akan mengurangi nilai, ya, tapi tidak akan menggugurkan akreditasi dan teman-teman bisa mengejar di nilai yang lain. Ya, Betul. itu sebagai tambahan. Iya, betul. Tentu Jangan kita karena akan berusaha. Tetap kita harus berusaha untuk ya, ada yang bersertifikat, betul ya. jangan Tetapi kalau jangan tetap teman-teman jangan panik hanya karena itu terus tidak maju akreditasi itu sih. ya jangan sampai karena ada yang belum pelatihan terus akhirnya nggak daftar ya, lebih fatal Iya, lagi. betul. Iya. Karena itu sayang sekali dan kita kita tetap bisa karena akreditasi itu kan paripurna itu 80 nilainya, kita kejar ke nilai yang lain. Betul. Mungkin itu tambahan dari saya tanpa mengecilkan arti bahwa kita tetap harus berusaha nanti mendapatkan salah satu teman kita itu mempunyai sertifikat akreditasi, sertifikat dari pelatihan PPI. Itu mungkin dari saya tambahan untuk Dokter Meta. Terima kasih Dokter Meta. Dokter Sofi. Tadi ada Bu Dokter Jana, ini saya di WA sama Prof tapi terputus. Mungkin ada Bu Dokter Jana di sini Ya, dengan langsung. ini kebetulan, ya Dokter Meta, terima kasih. Ini kebetulan saya bisa buka, tapi nggak bisa ngerekap ya. Tapi saya baca dari sini aja ya pertanyaannya. Saya bisa buka untuk pertanyaan untuk Dokter Merta. Ini Dokter Merta ada dari Dokter Jana tadi yang keputus ya Dokter. Ini ada, Ya. saya bacakan. Tim PPI apakah harus ada dokter karena keterbatasan SDM dokter di puskesmas? Itu jawaban untuk pertanyaan lengkapnya Dokter. Ya, jadi kalau untuk tim PPI itu kalau di Juknis bukan harus dokter, tapi minimal adalah nakes D3 seperti itu. Ya, jadi tidak harus dokter. Tapi kalau ada dokter, ya sebaik-baiknya dokter yang terlibat. Demikian. Ya, terima kasih. Ada lagi untuk Bu Merta yang dari Bapak Abdul Aziz. Apakah klinik harus menyediakan P-profilaksis pasca pajanan? Tadi sudah saya jawab ya, karena ini ada regulasinya bahwa keamanan kesehatan petugas itu di PPI memang harus diperhatikan dan salah satunya adalah profilaksis atau penata laksanaan pasca pajanan. Maka klinik maupun puskesmas harus siap dengan itu. Walaupun mungkin ahlinya gitu ya, nggak ada di puskesmas atau klinik itu, tapi bisa direfer, bisa dirujuk ke yang kompeten. Seperti itu tuh. Ya, terima kasih Dokter Merta. Untuk berikutnya, untuk Dokter Merta lagi, satu kali lagi, dari Sulistiorini, dari Ibu Sulistiorini. Bagaimana cara penerapan antibiotik secara rasional bila ada dropping antibiotik dari Dinkes? Droppingnya maksudnya seperti apa ini? Kalau ngomong Dinkes berarti kan puskesmas ya. Kalau di puskesmas itu kan sudah ada panduan praktek klinik, maka penggunaan antibiotik terpilih dari panduan panduan praktek klinik tadi. Tadi kan ada yang empiris, ada yang definitif. Nah, yang definitif pakailah yang di PPK. Sedangkan untuk yang empiris, ya sesuaikan tentunya dengan pola-pola penyakit yang ada di situ. Dropping bukan berarti harus kita menggunakan itu kan, seperti itu. Ya. Dan biasanya yang bagus perencanaan obat adalah sesuai kebutuhan. Kalau kita kembali ke standar 3, di sana kan ada pengelolaan obat, itu kita harus membuat formularium obat. Nah, formularium disusun berdasarkan kebutuhan vaskes setempat. Penyakit terbanyak, kemudian jumlah penyakitnya, ketersediaan obat yang ada di sana disesuaikan tentunya dengan PPK. Jadi kembali ke formularium. Begitu, Betsa. Ya,
Terima kasih Dr. Merta. Ini untuk Bunda Sofi. Untuk Ada yang Dr. dokter Jana Sofi. itu mungkin ada dokter Jana apa itu tentang vaskes? Tentang pelimpahan dokter Jana. Dr. Jana ada ini, limbah B3 menggunakan, iya yang itu ya, limbah Yang B3 menggunakan insenerator oleh pihak ketiga yang kedatangannya lumayan lama. Limbah sesuai standar harus disimpan dalam freezer di TPS sebelumnya. Ini sudah keputus juga di sini. Oh, keputus memang ya. Memang keputus. Ya sudah, nanti mungkin dokter Jananya kalau memang masih ingin melanjutkan pertanyaan silakan raise hand aja Teh. Iya, betul. Karena di sini juga memang terputus ternyata. Oke, sekarang adalah untuk Bunda Sofi. Bunda Sofi, ada pertanyaan dari Adi Pramono Hendro. Izin bertanya, apakah cuci tangan atau hand scrub diganti dengan penggunaan glove dan hand wash atau hand scrub karena bila kita lakukan hand wash setiap kali. Itu pertanyaannya seperti itu. Kok nggak enak ya ininya. Yang pertama, dengan perubahan status pandemi menuju ke arah endemi, apakah kita masih menggunakan pedoman yang saat pandemi, nggih? Karena di tempat kami ada perubahan. Itu dokter, monggo dijawab dulu, nggih, karena kok pertanyaannya kok nggak enak juga. Silakan. Terima kasih. Ya, tapi saya memahami apakah cuci tangan atau hand rubs itu bisa diganti dengan penggunaan gloves dan penggunaan glove ya, atau mungkin bukan glove ya. Glove itu sarung tangan maksudnya ya? Handscoon ya. Cuci ya, tangan diganti sarung tangan gitu itu, ya? Itu jelas tidak ada di dalam standar WHO ya. Karena itu hanya untuk melindungi diri kita, tapi tidak melindungi orang lain. Kemudian kalau yang tadi sarung tangan itu ya apapun ya, glove atau handscoon, bahkan saya sering teman-teman itu pakai handscoon ya. Itu kemudian jadi katakan dia mau melakukan imunisasi, kemudian handscoon, kemudian setiap pasien itu dia pakai hand rub. Itu sebetulnya tidak ada di dalam standar WHO. Itu jawabannya seperti itu. Berarti kalau tidak ada standar, tidak memakai standar WHO, itu nggak bisa diterima karena di Permenkes 27 tahun 2017 dan pedoman teknis PPI di FKTP itu semuanya pakai standar WHO. Itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ada perbedaan pada saat pandemi menuju endemi untuk proses penerapan PPI? Jelas ada, karena pada saat pandemi itu pemakaian dari APD itu beda banget. Nah, kalau sudah jadi pada saat APD pada saat pandemi itu ada pedomannya sendiri, yang sekarang itu sudah beralih, karena kalau kita tata memakai dengan pedoman yang dipakai untuk pandemi itu inefisiensi pada saat sekarang. Jadi pasti yang dikeluarkan itu rupiahnya akan lebih banyak, yang tidak akan mungkin tercukupi. Kalau dulu itu kan ada subsidi dari negara untuk APD dan sebagainya. Kalau sekarang, apalagi teman-teman itu sudah BLUD, apalagi klinik ya, dari mana pengadaan APD sesuai yang dengan pandemi, pasti itu sudah berubah. Jadi sekarang itu sudah teman-teman diharapkan sudah membuat kebijakan kebijakan menuju endemi. Ya, menuju endemi. Sangat sudah. Ya, terima kasih Bunda. Ini tadi yang keputus akhirnya nggak keputus, sudah bisa di ini. Saya ulangi lagi ya Bunda, dari Adi Pramono, dari Bapak Adi Pramono Surabaya menanyakan, izin bertanya, apakah cuci tangan atau hand scrub diganti dengan penggunaan glove dan hand wash atau hand scrub? Karena bila kita lakukan hand wash setiap kali sebelum dan setelah kontak pasien, setiap hari tangan kita jadi iritatif dan malah luka mikroabrasi serta meningkatkan resiko infeksi. Ya, kan ada dua tadi, cuci tangan pakai sabun, cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun serta hand scrub.
tentu pilihan pertama adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, apalagi kalau teman-teman tadi sudah mengalami iritatif dan sebagainya, ya tentu harus berpindah ke yang cuci tangan pakai sabun. Tapi yang jelas yang pakai glove atau pakai handscoon itu bukan standar WHO. Terima Itu kasih Bunda jawabannya. jawabannya. Terima kasih. Apakah Pak Adi Pramono mau menambahkan dengan cara membuka mute-nya? Atau sudah cukup? Terima kasih. Cukup, oke. Ya, terima kasih. Berikutnya dari Dr. Fari Teddy Rahardian. Dr. Ferry Teddy Rahardian menanyakan untuk audit 5R, ini masuk ranahnya PPI atau manajemen ya? Monggo Bunda. Ya, audit 5R tidak dikenal di dalam audit PPI. Kan kalau 5R itu kan yang tadi ya, resi, kemudian Kaizen itu ya. Ya, Kaizen itu lebih ke arah manajerial. Berarti tidak masuk di ranahnya PPI ya Bunda ya? Ya, yang PPI tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Oke, dari pertanyaan yang ada di kolom chat Q&A sudah habis. Mungkin Bapak Ibu yang mau raise hand silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Silakan. Jadi untuk PPI penggunaan APD yang ditekankan adalah risiko paparannya seperti highlight warna merah saya tadi. Risiko paparannya. Kalau ada pergeseran dari pandemi seperti dijelaskan oleh Bunda Sufi tadi, ya sekarang pandeminya sudah menuju endemi gitu. Risiko-risiko droplet sudah berkurang. Maka apakah kita masih harus seperti robot seperti dulu? Tentunya menyesuaikan dengan risiko paparan. Overuse ya akan merugi. Demikian. Kalau untuk yang cuci tangan jelas nggak bisa diganti dengan sarung tangan karena tadi juga risiko paparan. Sarung tangan itu kan kalau untuk risiko ada misalnya kontak dengan luka, dengan darah, dengan cairan seperti itu. Selama kalau kita misalnya hanya periksa tensi atau fisik diagnostik biasa ya cukup dengan cuci tangan. Demikian. Ya, terima kasih. Ini ada yang raise hand. Ibu Iva dari Bima. Silakan Ibu untuk dibuka. Untuk menanyakan silakan. Makasih banyak, Dok. Izin bertanya ya, Dok. Melanjutkan yang cuci tangan tadi. Kalau seandainya kayak pasien di poli kami, Dok, yang ratusan dalam harian, di awal kita cuci tangan nih, Dok, pakai air sabun, kemudian pakai handscoon. Periksa pasien pertama. Nah, untuk yang selanjutnya sampai terakhir itu, Dok, apa tetap harus cuci tangan atau tadi, Dok, masih nyambung dengan pertanyaannya. Ya, kita memakai handscoon tapi membersihkan dengan hand scrub, kemudian meriksa pasien yang kedua, dan begitu seterusnya, atau kami harus cuci tangan setiap kali mau meriksa pasien yang berikutnya lagi kita harus cuci tangan atau bagaimana, Dok, kalau untuk di poli yang dengan jumlah pasien mungkin hampir 100 dalam satu harinya. Kalau kita pakai hand scrub dengan tangan telanjang untuk sekian kali kan kita khawatir yang iritasi tadi, Dok. Kalau cuci tangan pakai air sabun, berapa menit waktu yang kita habiskan untuk setelah pasien 1, kedua, dan ke seterusnya sampai terakhir. Itu, Dokter. Terima kasih. Ya, mungkin bisa saya jawab ya, Bu Betty. Ya, silakan Bunda. Silakan Ya. Bunda. Jadi memang layak fasilitas pelayanan kesehatan baik FKTP maupun FKTRL itu standar pelayanannya itu harus menyediakan tempat cuci tangan. Ya, tempat cuci tangan yang pertama itu yang ditulis oleh WHO itu adalah tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Itu yang pertama. Dan itu setiap kali cuci tangan itu antara 40 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik dengan 6 langkah. Ya. Dan itu harus kita latih. Karena kalau kita nggak latih, itu mungkin akan jadi molor panjang, tapi kalau kita sudah terlatih itu 40 detik sampai 60 detik itu kita bisa kerjakan dengan baik, dan itu kalau kita benar melakukannya seperti
saya yakin tadi Dr. Meta juga sudah menjelaskan bahwa dengan cara itu sebetulnya apapun yang ada di tangan kita itu akan tidak menyebabkan haus ya, karena sudah dilakukan itu. Jadi sebetulnya kalau kita tidak melakukan itu, nanti akan ada infeksi silang dari pasien satu ke pasien berikutnya. Seperti itu. Jadi ini adalah yang harus kita lakukan karena ini standar PPI. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dr. Meta bisa nambahin. Ya, terima kasih Bunda Sufi. Ya, memang standarnya kita ingat 5 moment. 5 moment risiko memang kalau kemudian kita menjadi iritasi dan sebagainya gitu. Tapi standarnya itu kita akan memindahkan dari pasien satu ke pasien satu. Tadi di contoh soal saya kuis kan itu sudah jelas dibahas ya gitu. Memang ada istilah indikasi dan peluang. Jadi kalau sudah habis cuci tangan, setelah meriksa pasien satu sudah cuci tangan, mau periksa pasien ke berikutnya ya nggak peduli cuci tangan lagi karena tadi kan masih kondisinya bersih. Tapi setelah memeriksa pasien kedua, maka harus cuci tangan lagi untuk ke yang berikutnya. Kalau itu kita ganti dengan sarung tangan, dengan adanya sarung tangan kita nggak perlu cuci tangan lagi. Itu bagi kita mungkin aman gitu ya, bagi petugasnya mungkin aman. Iya, kan betul. Ya, nempel lagi gitu. Seperti itu, Dokter Iva. Mohon izin Bu Merta. Ya, silakan. Ya, mohon izin. Siapa ya? Jadi yang bertanya saya Bu Merta. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar menggunakan sarung tangan saja, tetapi kita tetap melakukan cuci tangan dengan menggunakan sarung tangan, tidak tangan kosong seperti Bu Iva dari Bima tersebut, Bu. Jadi tujuannya supaya tangan kita nggak sampai lecet, Bu. Kita bisa bayangkan Bu Iva dapat pasien 100-an, berarti kan minimal dia cuci tangan 100 kali, Bu. Dengan 40 sampai 60 detik, 6 langkah tersebut, saya kira ya lecet mungkin ya pasti. Kalau memang dilakukan ya. Saya kira mohon izin Ibu ya, Bu Meta, Bu Sofi, mohon izin. Mungkin kita juga bisa menentukan ya, mungkin kan pasien kita juga tidak semuanya infeksius seperti saat COVID misalkan. Kalau COVID pun kita kan selalu pakai handscoon, perawat-perawatnya kemudian dibuang, handscoonnya dipakai, satu kali pakai dia menggunakan handscoon yang berikutnya. Dan handscoonnya bukan handscoon yang steril, jadi dia berguna untuk melindungi dia dan juga melindungi pasiennya yang berikutnya. Begitu Bu Merta, Bu Sofi, izin menyampaikan juga. Pak Adi, saya bisa pahami kalau pada kondisi di mana petugas dokter memang punya alergi, ya apa boleh buat, kita melindungi diri dengan seperti itu, tapi jadi penggunaan handscoon ini bukan atas standar WHO seperti yang disampaikan oleh Ibu Sofi, karena dalam hal konteksnya kan pasien rawat jalan tadi ya, pasien rawat jalan kan risiko paparannya untuk menggunakan handscoon di masa endemi ini kan sudah kecil sekali. Jadi kalau itu dengan alasan petugasnya yang alergi mungkin bisa dipahami, tapi tidak menutup kewajiban untuk mencuci tangan setiap kali pindah pasien. Artinya mencuci tangan dengan handscoon ya, berarti dalam keadaan berhandscoon. Ya silakan saja Pak kalau memang alergi. Daripada pasien Bapak nggak bisa diperiksa gara-gara Pak dokternya tangannya cantengan gitu kan Pak. Ya. Mungkin seperti itu ya Bunda Sofi. Iya, mungkin perlu diingat juga kalau teman-teman itu menggunakan hand rub, itu detiknya itu lebih kecil loh daripada air mengalir dan sabun. Yang mungkin teman-teman tidak menghitung itu. Jadi itu kan harus hanya 20 sampai 30 menit. Kalau yang tadi yang pakai air mengalir kan 40 sampai 60 detik. Itu memang saya sering melihat bahwa itu dilakukan dengan lama sehingga kemungkinan untuk iritasi itu jadi lebih memanjang juga karena lama nanti yang
tetesan dari hand scrub-nya itu alkoholnya itu lama dan ini. Tapi kalau memang alergi dengan berbasis alkohol, saya tetap menganjurkan beralih dengan air mengalir tadi, bukan dengan handscoon. Terima kasih. Karena handscoon tuh bahannya karet juga, kalau saya justru alergi handscoon. Iya betul. Ya, jalan keluarnya juga pilihan Iya. merek hand scrub-nya, karena kan sekarang banyak hand scrub-nya di non alergik ya. Iya, dilengkapi dengan Iya. Iya. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa infeksius itu bukan hanya emerging COVID yang emerging itu loh. Infeksius itu kan di semua yang nggak kelihatan pun kan kita juga harus anggap infeksius. Sehingga kan semua pasien kita atau siapapun itu kan tetap kita harus anggap sebagai ini, karena kita kemungkinan akan terjadi infeksi silang itu aja. Jadi kita jangan menganggap bahwa enggak, dia nggak infeksius, dia nggak COVID kok. Jadi kita nggak harus cuci tangan. Itu mungkin kita hilangkan itu seperti. Ya, sinyalnya Bunda Sofi sudah mulai timbul tenggelam. Mulai membeli itu tadi 6 langkah. Oke, terima kasih Bunda Sofi penjelasannya. Ada lagi yang perlu ditanyakan karena ini sudah habis di Q&A-nya. Ada yang raise hand lagi? Silakan, kita masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Oke, kalau sudah tidak, silakan. Silakan. Ampunten, ini yang terakhir. Mungkin menanggapi tadi pertanyaan Dokter Eva tadi, memang kalau mungkin alergi bisa seperti itu ya. Tapi mestinya untuk aturannya kan nggak boleh ya pakai handscoon terus pakai hand scrub gitu. Jadi kira-kira kalau di puskesmas kami biasanya ya tetap pakai awal tuh pakai ini air mengalir, kemudian untuk selanjutnya kita pakai hand scrub, dan untuk terakhir kita pakai air mengalir. Dan kira-kira ada aturan enggak ya? Misalkan berapa kali pakai hand scrub, kemudian kita harus diselangi dengan pakai air mengalir gitu. Terima kasih. Kalau di standar itu yang ada, kalau kotor harus pakai sabun. Oke, betul. Kita pakai hand scrub. Jadi seperti yang ditanyakan Ibu, belum ada standarnya. Seperti itu. Nah, kalau kita misalkan mengerjakan pasien di poli seperti biasa, pasiennya kan saya kira nggak bersih, kita nggak melakukan tindakan. Kalau itu kira-kira ada enggak? Kita pakai hand scrub terus sampai selesai mengerjakan pasien 50 baru air mengalir gitu, boleh enggak? Iya, selama tidak ada yang kotor. Belum ada literaturnya. Ya. Oke. Oke, jelas, siap. Terima kasih. Sudah nggak ada lagi pertanyaan. Oh, ini ada ditampilkan lagi. Oh ya, ini untuk ini ya Bapak Ibu ya, hasil dari kuis yang tadi pagi, yang siang tadi, yaitu tentang PPI. Ternyata nilai rentangnya adalah antara 30 sampai dengan 90. Dan rata-rata itu ada di 60 dan 70 yang paling banyak. 80 juga banyak. Berarti kita melihat dari sini bahwa Bapak Ibu sudah cukup untuk PPI, pengetahuannya sudah cukup ya, tapi karena nanti UKOM-nya Bapak Ibu ya, UKOM-nya itu akan lebih banyak sekali. Ini pengalaman kami ya, tapi enggak tahu karena UKOM yang buat bukan kami tapi dari kementerian. Itu untuk soal PPI itu yang paling banyak ya, soal PPI itu paling banyak. Makanya Bapak Ibu tolong dikuasai PPI, apalagi Permenkesnya, dan juga standar-standar yang berhubungan dengan PPI. Di sini masih ada yang ada nilai 30, 40, dan 50. Nah, ini yang hati-hati. Ada yang untuk nilai 70, ada yang nilai 30 adalah ada 7, oke. Untuk 40 ada 17, untuk 50 ada 32, untuk 60 ada 35, untuk 70 ada 36, 80 ada 35, cukup banyak, 90
90 ada 12 ya. Ini peringatan bagi kita semua aja. Bapak Ibu minta tolong untuk PPI ini lebih diperdalam lagi. Kalau nanti ada waktu kesempatan ikuti pelatihan PPI ya. Ikuti pelatihan PPI. Terima kasih Pak Taufik dan tim IT yang sudah memberikan evaluasi untuk kuis kita pada pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir akan kami sampaikan untuk rangkuman yang sudah kita pelajari pada siang hari ini ya. Ini apakah share screen saya sudah bisa dilihat? Oke. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Untuk share screen saya? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Akhirnya kita akan memberikan kesimpulan untuk PPI ini, yaitu yang pertama, PPI dasar kebijakannya sudah jelas ya di Permenkes 27 tahun 2017 dan adanya pedoman PPI tahun 2020. Ini yang harus betul-betul dikuasai oleh kita sebagai surveyor ya. Yang berikutnya kalau kita rangkumkan ternyata di dalam PPI ranahnya ada beberapa. Yang pertama adalah kewaspadaan isolasi, di mana kewaspadaan isolasi dibagi dua, yaitu kewaspadaan standar dan transmisi. Untuk kewaspadaan standar ini ada yang masuk dalam INM, yaitu kebersihan tangan dan alat pelindung diri. Kewaspadaan transmisi ada 3, kontak, droplet, dan airborne. Yang berikutnya dalam pengelolaan linen, itu tadi kita harus garis bawahi karena kemarin waktu UKOM kita keluar untuk linen ini ya. Dalam pengelolaan linen harus diperhatikan denahnya, yaitu pintu masuk linen kotor dan pintu keluar linen bersihnya. Yang kedua untuk ranah dari PPI adalah bundles. Di dalam bundles ini ada dibagi beberapa, yaitu 1 ada infeksi saluran kemih atau ISK, bundle HAIS, PLAPSI, ada bundles HAIS, AIDO, dan bedah minor. Adapun upaya-upaya PPI, ada PPI penggunaan kateter intravena, ada PPI pada terapi oksigen nasal, ada PPI pada penggunaan nebulizer, dan PPI pada perawatan luka. Yang ketiga ranahnya adalah surveillance, tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Bu Mirta. Ada diklat PPI, diklat PPI ini adalah khusus penanggung jawab PPI, kalau bisa harus mengikuti diklat PPI. Kalau untuk yang lainnya bisa mengikuti berdasarkan entah itu in-house training ataupun mengikuti WSWS atau yang lainnya. Yang berikutnya, yang kelima, ranah kelima adalah penggunaan antimikroba bijak. Bapak Ibu, tolong penggunaan antimikroba bijak ini juga dikuasai, karena dalam UKOM kemarin pada waktu kami UKOM juga keluar. Ya. Nah, kita masuk kepada Dr. Sopiati. Dr. Sopiati di sini menjelaskan tentang PPI ternyata juga harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring gitu ya. Di dalam perencanaan PPI yang harus dilakukan adalah yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan persiapan penyusunan perencanaan, harus ada analisis situasi daripada PPI, ada perumusan masalah PPI, ada penyusunan renlita, tahunan PPI, dan pengusulan kegiatan PPI ke dalam renlita FKTP. Berikutnya, data sumber data PPI harus ada diidentifikasi dengan masalah melalui apa aja. Ini juga harus dilakukan oleh kita kalau ingin mencari data dari identifikasi masalah. Yang pertama adalah identifikasi peraturan, pedoman atau standar acuan. Yang kedua, laporan hasil pencapaian target indikator kinerja PPI, itu masuk dari data untuk identifikasi masalah. Ada laporan hasil audit PPI dan IKRA, ada laporan hasil surveillance, dan ada laporan pengukuran INM terkait PPI. Yang berikutnya adalah setelah dibuat perencanaan tentu harus dilaksanakan, ada pelaksanaan PPI-nya, harus ada bukti pelaksanaan PPI-nya, yang kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi PPI. Monitoring dan evaluasi PPI bisa dilakukan dengan cara apa aja, supervisi pelaksanaan program PPI, bisa melalui audit program PPI, bisa inspection atau IKRA, Control Risk Assessment, dan ada surveillance HAIS. Nah, itu Bapak Ibu sekalian rangkuman yang kita berikan pada siang hari ini. Terima kasih, saya izin stop share. Ya.
Bapak Ibu, itu tadi serangkaian acara kita. Kita bersyukur, alhamdulillah, kalau kita sudah dapat menyelesaikan kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Sofi yang luar biasa. Meskipun beliau dalam perjalanan, beliau tetap eksis gitu ya, berusaha untuk memberikan materi dan materi bisa kita terima dengan baik. Terima kasih juga kepada Dr. Merta yang juga luar biasa menjelaskannya dengan ritme dan intonasi yang sangat jelas, sehingga kami bisa mengikuti dengan baik. Mungkin itu dari kami mohon maaf apabila dalam memoderatori, saya Betty Sunarisasi, kurang berkenan atau ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami kembalikan lagi kepada MC, yaitu Ibu Pauline. Ibu Pauline tadi sudah masuk, sudah saya admit. Mungkin Ibu Pauline sudah ada. Iya, oke. Terima kasih Bu Pauline, terima kasih. Terima kasih Ibu Betty Sunarisasi yang sudah memoderatori pertemuan pada siang hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Merta Sari MPH dan Ibu Dr. Sopiati MKes yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Peserta WS yang berbahagia, kini kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia, mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan yang mungkin terjadi. Kami juga berterima kasih kepada peserta yang telah begitu bersemangat untuk mengikuti acara WS ini dari awal hingga akhir. Semoga melalui acara WS ini kita memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan baru dalam implementasi standar akreditasi dalam meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas maupun di klinik. Akhirul kalam, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu besok siang dengan MC dan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Ya, kami Oke, monggo. Sehat Bu Pauline. Siang Bu Lili. Nuhun Prof, tabat Sami-sami, sampai ketemu lagi Bu Merta. Iya, iso gak aku ki budal nang di Surabaya mari ya. Iso. Ya iso Bu. Bisa kan bisa. Engko sore nih Bu. Bola-bali ucul. Langko ono pelatihan meneh kan kudu ucul meneh. Iku susah. Izin. Kan Sabtu Minggu toh Bu Merta. Selamat kan sore, selamat ngabuburit. Iya, selamat ngabuburit. Sabtu Minggu. Mudah-mudahan lah. Iya. Izin lah Bu Paulina. Nggih, monggo Bapak Ibu. Pak Agus Haryanto tuh harusnya Zoom-nya di-upgrade lagi Pak Agus supaya bisa kelihatan orangnya. Karena background-nya terlalu terang ini, Mbak. Oh, enggak Mas, nek sing model baru bisa Mas. Model baru. Oh iya, Jadi, kemarin sudah di-upgrade sama ini kok kembali lagi seperti ini. oh gitu. Oh. Tapi kalau background-nya pindah yang gelap, ya bisa. Mas, bisa kemarin ya. Hari Sabtu kemarin bisa. Oh gitu ya. Berarti cari yang Karena gelap-gelap gitu. wajahnya terlalu cerah. Oh gitu. Silau karena Silau. Ye, izin dulu. Monggo. Terima kasih Bu Sofi, Bu Meta, Bu Pauline, dan Bu Betty. Sama-sama Bu Dia. Matur suwun juga. Terima kasih semuanya teman-teman yang luar biasa. Pak Taufik dan Mas Rio, tim IT-nya, matur nuwun. Kita ketemu besok, ye. Nggih. Ini enggak ditutup langsung dari IT, Bu? Baik, tak tutup. Nggih, Pak Taufik, matur suwun Pak Taufik. Iya.